pagi hari ini. Sebaiknya kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Hewan. Oke, Ibu absen dulu aja. Aditya? Adnan? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar terkait fungsi. Ada yang masih ingat apa itu fungsi? Oke, Ainul, apa itu fungsi Ainul? Fungsi adalah relasi yang menghubungkan atau memetakan tempat satu antara himpunan A ke himpunan B. Oke, benar banget. Jadi fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan atau memetakan tempat satu antara himpunan A ke himpunan B. Kalau komposisi adalah kombinasi atau penggabungan. Jadi penggabungan antara fungsi A ke fungsi B atau fungsi fx ke fungsi gx. Nanti digabungkan atau dikombinasikan atau dikomposisikan itu akan menjadi sebuah fungsi baru, yaitu f bundaran g atau g bundaran f. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita pada fungsi komposisi itu yang pertama adalah menjelaskan syarat dan aturan komposisi. Kemudian yang kedua yaitu menemukan komposisi fungsi atau menentukan fungsi komposisi. Kemudian yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi inverse dan operasi komposisi fungsi. Ya, langsung aja. Untuk yang pertama, Ibu misalkan kasih contoh ada suatu permasalahan ya. Jadi fungsi komposisi itu banyak banget manfaatnya di kehidupan sehari-hari kita, ya. Banyak banget penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya yang mau Ibu kasih contoh itu misalkan seorang pelukis. Kita tahu ya, seorang pelukis itu alat dan perlengkapan utamanya. Seorang pelukis itu apa sih? Warna. Nah, dari warna itu kalian tahu nggak warna apa aja yang menjadi warna dasar seorang pelukis? Merah, kuning, dan biru. Ada 3 warna dasar yang dimiliki pelukis ya, warna dasarnya. Kemudian bagaimana mereka bisa menemukan warna-warna lain? Yaitu dengan menggunakan konsep fungsi komposisi, yaitu menggabungkan warna tersebut. Misalkan, kalau misalkan seorang pelukis itu membutuhkan warna hijau, berarti fungsi komposisi atau fungsi yang harus digabungkan itu warna apa aja? Warna merah dan warna apa? Iya, warna kuning. Jadi untuk menemukan warna hijau, pelukis itu membutuhkan komposisi atau penggabungan antara warna merah dan warna kuning. Jadi begitu, sama fungsi komposisi itu gunanya seperti itu, untuk menggabungkan antara dua fungsi. Misalkan yang tadi fungsinya fungsi merah, satunya fungsi kuning, sehingga menghasilkan fungsi baru yaitu fungsi hijau. Sampai sini paham? Oke, nah ini Ibu punya sebuah masalah ya. Ibu mau kita menyelesaikan bareng-bareng. Ya. Masalahnya apa? Jadi dalam permasalahan ini Lima itu punya 1 kilogram kedelai. Ya, awalnya punya 1 kilogram kedelai. Kemudian dalam 1 kilogram kedelai itu bisa menghasilkan 8 bungkus tempe yang kotak-kotak itu, ya, bisa menghasilkan 8 bungkus dari 1 kilogram. Nah, dari 8 bungkus tempe itu bisa menghasilkan 10 bungkus keripik tempe. Ya, yang pertamanya tadi kedelai ya. Pertama ada 1 kilogram kedelai. 1 kilogram kedelai itu sama dengan fungsinya apa? Fx sama dengan 8x. Kalau yang kedua, fungsi yang kedua adalah keripik tempe merupakan fungsi dari bungkus tempe. Berarti yang kedua adalah fungsi bungkus tempe. Itu adalah Gx sama dengan 10x. Sudah diketahui ya. Dan pertanyaannya, ini udah ada 2 fungsi yang sudah kita dapatkan. Yang menjadi pertanyaan, jika keduanya dikomposisikan, bagaimana menyatakan banyak keripik tempe dalam 1 kilogram kedelai? Ketika 1 kilogram kedelai ini dijadikan tempe, itu nanti berapa jadinya? Berapa jadi keripik tempe? Ya, gimana caranya? Dengan menggunakan fungsi komposisi. Iya, fungsi komposisi. Kedelai tadi kan fungsinya fx nih.
Ya, bungkus tempe fungsinya GS. Berarti gimana caranya atau kita memasukkan kedelai menjadi tempe? Kita coba. Berarti kita pakai G bundaran F X sama dengan berarti fungsi Fx nya kita masukkan ke dalam fungsi G. Sekarang ini berarti fungsi G 40, fungsi Fx nya tadi berapa? 8x. Oke, sekarang kita perhatikan fungsi G nya. Fungsi G itu berapa? 10x ya. Fungsi Gx nya adalah 10x. Berarti 10 dikali dengan fungsi Gx. Berarti x nya ini, variabel x ini kita ubah menjadi Gx, menjadi Fx. Fx nya berapa? Fx nya adalah 8x. Berarti 10 dikali 8x. Berapa? 10 kali 8, 80. Sudah ketemu. Jadi kalau misalkan yang ditanya, jika keduanya dikomposisikan, bagaimana menyatakan banyak keripik tempe dalam 1 kg kedelai? Jadi kesimpulannya dalam 1 kg kedelai itu mampu menghasilkan 80 bungkus keripik tempe. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Tidak. Cukup? Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana jika Lima ingin mengetahui banyaknya ya dalam kilogram kedelai yang dibutuhkan dalam membuat 1280 keripik tempe? Kalau 1 kilogram tadi aja dapatnya 80 bungkus. Kalau 1280 itu berapa kilo kita membutuhkannya? Kita butuh berapa kilo kedelainya? Caranya? 1280 dibagi 80. Berapa hasilnya? 16. Oke, 16. Jadi ketika kita membutuhkan 1280 keripik tempe, ya, kita mau membuat 1280 keripik tempe, berarti kita harus menyiapkan 16 kilo kedelai. Sudah bisa digunakan fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang bertanya nggak? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sekarang Ibu mau membagikan satu masalah lagi, tapi kalian mengerjakannya secara berkelompok. Ya, silakan berkumpul dengan kelompok, yang bebas dengan siapa aja. Ibu tentukan satu kelompok itu 4 sampai 5 orang. Bisa? Bisa. Silakan bergabung. Kalian silakan. Oke, LKPD-nya dibagikan satu kelompok, satu LKPD. Silakan ditulis nama anggotanya. Silakan ditulis nama anggotanya. Boleh dibacakan permasalahannya? Nasifa atau Eno, boleh? Dibacakan keras? Pertama, untuk membuat kain dibutuhkan bahan baku berupa kapas. Kapas akan diubah menjadi benang dengan bantuan mesin 1 yang didefinisikan dengan fungsi Fx sama dengan 3x negatif 2. Kemudian benang yang telah jadi akan diproses menjadi kain dengan bantuan mesin 2 yang didefinisikan sebagai fungsi Gx sama dengan x dikurang 0,2. Jika kapas yang tersedia adalah 1 ton, maka kain yang akan dihasilkan adalah sebanyak. Oke, jadi di permasalahan itu ya, silakan kalian cari fungsi Fx-nya berapa, fungsi Gx-nya berapa, kemudian tentukan fungsi komposisinya. Ya, setelah menemukan rumus fungsi komposisinya, kalian tentukan kalau dia dalam satu ton ya, satu ton apa itu? Kapas. Nah, dalam satu ton kapas, dia akan menghasilkan berapa ton Banyak kain. kain. Oke, bisa? Bisa. Ibu beri waktu 20 menit untuk pengerjaan. Silakan dikerjakan. Selesai? Sudah? Oke, kalau sudah, Ibu mau perwakilan kelompok yang untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok siapa yang siap? Oke, silakan kelompoknya Teta. Bisa dijelaskan? Oke, pertama dalam soal kita mempunyai fungsi fx dengan variabel dan komposisinya 3x dikurang 2. Yang kedua ada fungsi gx dengan fungsi x dikurang 0,2. Jadi kita menggunakan f, menggunakan g, s,
dengan f fungsi f dx-nya di dalam fungsi f. Jadinya f sama dengan f. Nah, di sini kan fungsi dx-nya diganti. Jadinya kita kali lagi dengan yang ada di dalam kurung. Sama dengan 3 dikali x menghasilkan 3x. 3 dikali dengan 0,2 menghasilkan 0,6. Negatifnya turun dan min 2-nya turun juga. Jadinya di sini ada 3x dikurang 0,6 dikurang 2. Jadinya 0,6 dikurang 2 dulu menghasilkan negatif 2,6. Nah, di sini masih ada 3x-nya. Karena di soalnya 1 ton kapas, jadinya x-nya kita ganti dengan 1. Menghasilkan x-nya diganti dengan 1 juga di sini. Jadinya 3 dikali 1 hasilnya 3 dikurang 2,6 menghasilkan 0,4 ton yang dihasilkan dari 1 kilo kapas, 1 ton kapas. Iya, oke, kasih aku dulu. Oke, jadi kesimpulannya dari 1 ton kapas itu mampu menghasilkan 0,4 ton kain. Nah, dari masalah yang sudah kita selesaikan ada yang berbeda. Oke, Berarti fungsi komposisi itu sangat dibutuhkan dalam penerapan makanan di kehidupan sehari-hari. iya betul banget. Jadi fungsi komposisi itu banyak banget penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang seperti ibu contohkan tadi, seorang pelukis tadi ya, itu misalkan kalau misalkan dia butuh warna air, nanti dia harus mengkomposisikan warna dasar yang dia miliki. Ya misalkan tadi warna dasarnya warna merah dan kuning, sehingga menjadikan dia warna baru yaitu warna biru. Dan masih banyak banget. Kalau di kehidupan sehari-hari, contoh lain itu misalkan kayak memproduksi suatu barang atau misalkan mie deh, contohnya memproduksi mie. Misalkan dengan mesin satu dia menghasilkan mie yang kasar, sedangkan mesin yang dua dia mampu menghasilkan mie yang lembut. Ketika dikomposisikan nanti dia bisa seperti apa? Bisa juga, ya? Paham? Tadi? Ya. Oke, sebelum kita mengikuti pembelajaran kita terkait fungsi komposisi, ya, ibu mau kita SBD dulu. SBD-nya, ya, terkait pencampuran warna atau komposisi warna. Yang seperti kita bahas tadi, ya, ini ada kelompok tadi ya, ada kelompok yang kelompok ini gabung dalam kita aja ya. Siap. Tidak. Oke, ibu tentukan, misalkan ini adalah kelompok merah yang belakang kelompok kuning dan ini serombongan ini adalah kelompok warna biru. Ya, ingatin ya, merah, kuning, biru. Jadi nanti kalau misalkan ibu menyebutkan warna oranye, berarti yang berdiri adalah warna merah dan berdiri. Kalau salah satu anggota yang nggak berdiri, ada dicoret. Ya, mulai ya. Oke, mulai. Oranye. Warna hijau. Warna ungu. Hijau. Warna hijau. Warna ungu. Oranye. Hijau. Oranye. Ungu. Jadi paham ya terkait materi fungsi komposisi. Materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait fungsi komposisi dari inverse atau inverse dari fungsi komposisi nanti inverse ya. Oke, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.